Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dustira Talk Show. Ini episode keberapa ya, Bang? Katilu. Ketiga alias Katilu. Bersama saya, Mamita. Dan saya Babe. Ini episode ketiga, episode pertama tentang kamar jenazah. Serem tonton tuh, rame. Ya, ditonton lagi. Iya. Yang belum nonton wajib nonton. Ya, biar tahu secara utuh Dustira itu seperti apa. Nah, untuk yang sekarang apa? Untuk yang sekarang kita ini harus memfasilitasi orang-orang yang ada di luar sana yang sudah cinta banget sama Dustira. Terima kasih tentunya. Di era JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, orang-orang kan nanya kan BPJS. BPJS itu kan ada juga dua ya, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang sekarang akan kita bahas di sini BPJS Kesehatan. Nah, tapi kan kita nggak bisa ngobrolnya cuma berdua aja, Be. Harus sama ahlinya. Sebenarnya kepala cabang Cimahi sudah pernah kesini. Iya, benar. Bentuknya podcast. Nah, sekarang timnya Dustira yang mau menjelaskan secara rinci. Ya mungkin nanti kita tanya-tanya yang biasa menjadi pertanyaan rutinnya orang-orang yang ada di luar sana, ya kan? Jadi pelayanan terhadap pasien BPJS Dustira seperti apa? Kita tanya sama yang memang ngurusnya di sini. Betul. Jadi ada tim unit klaim ya. Namanya unit klaim. Unit klaim. Di rumah sakit lain biasanya sebutnya tim Kesmi. Ya, Dustira mah punya panggilannya sendiri namanya unit klaim. Iya. Kita harus berbeda. Kita langsung panggil saja dari unit klaim Rumah Sakit Dustira, maka Dokter Ahmad dan kawan-kawan. Ya, dokter. Selamat datang, Dokter Ahmad. Mangga, dokter. Mana pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi, silakan dulu. Nuhun. Mangga, boleh, Babe aja lah yang memperkenalkan. Jadi ini sebetulnya unit klaim ya. Kalau di Dustira itu namanya unit klaim. Kita perkenalkan satu-satu karena ada unitnya, ada timnya. Timnya itu ada verifikator ya. Ada kode. Ada siapa lagi sih? Kode sama pemberkasan. Ada anggota yang tim pemberkasan ya. Kita perkenalkan dulu dari tengah. Dari kepala unitnya. Nuhun ya, Babe, Ibu, Abdi di unit klaim. Terus diulang kaji. Bahasa Indonesia apa yang tadi? Bahasa Indonesia mangga, bahasa Sunda kayak ieu-na. Saya translate na. Terima kasih sudah diundang ke acara talk show Dustira. Hari ini kami dari unit klaim, saya sendiri Dr. Ahmad Sudrajat sebagai unit klaim ditemani oleh Kang Hanif dengan Teh Bilda. Saat ini unit klaim kami di Dustira yang awalnya hanya unit klaim BPJS sekarang berkembang. Ya, awalnya unit klaim BPJS dengan perintah lisan Karungket yang baru, unit klaim kami nanti akan mengurusi juga bagian penjaminan yang lain, yaitu jasara harja, jamkesda, dan jadi asuransi lainnya juga menjadi bagian dari. Jadi semua klaim nanti di bawah unit klaim. Sehingga bukan cuma BPJS itu. Jadi lebih luas cakupan pekerjaannya ya. Nambah bebannya. Ya, nambah kepercayaan semua. Tapi kan nantinya menambah kepercayaan ya kan dari pimpinan. Dipercantik alhamdulillah. Ilmunya juga bertambah ya kan. Sebagai apa di unit klaim? Saat ini sekarang saya dipercaya oleh kepala rumah sakit sebagai kepala unit klaim. Kepala unit klaim. Berarti sebagai kanit ya. Sebagai kanit betul. Kanit gitu. Kalau ibu itu siapa? Assalamualaikum. Perasaan nggak wajahnya familiar. Kalau ke rumah sakit Dustira lihat foto. Kayak foto. Nusa Gede Gaban, iya foto nanti Bu. Ya bener kita. Kayak
Iya. Itu Saputri. Iya. Terus tapi Petugas informasi dan pelayanan betul, pengaduan ya. pengaduan dan petugas pengaduan dan pemberi Dan informasi. pemberi informasi. PIPP. Tapi pada saat mulai sekarang saya sudah tidak menjabat itu lagi. Oh, tapi fotonya masih ayah sih. Masih ada yang kita mencari Untuk saat ini mah Ya. sudah tidak, dan sekarang kita sudah mengalihkan tugas di bagian pendaftaran. Oh, karena mungkin tugasnya tambah tadi ya, yang asuransi kita semua. Tapi sebetulnya tujuannya bukan itu, tapi lebih mendekatkan dengan pasien. Kalau kami di unit kan itu dari segi tempat itu sudah agak jauh gitu. Oh, jadi mendekat ke area pelayanan. Ya, Oke. Jadi mereka betul. kalau saya yang bingung teh nggak susah-susah nyari Betul. mana sih ruangan unit kan Lantai gitu kan. dua. Oke kan betul mah. Jadi kan Ya, ya. lebih dekat dengan Betul, pasien. Gitu. Sip, benar-benar. Siapa namanya itu? Saya Wilda Ajrina. Kalau di foto yang di poster itu agak sedikit diedit. Hanya filter. Kita tidak sedang membahas untuk yang ke arah-arah kayak gitu. Kita bisa ada pasien lihat, nah teman juga mirip, iya orangnya. Iya. Memang kan kalau foto itu nyata dan foto itu suka perbedaan sih gitu ya. Nah, kalau bapak ini siapa ini? Siap, perkenalkan nama saya Hanif. Hanif apa? Hanif Dienu Ansor. Dienul. Dienu Pakai E. Iya, betul. Kebetulan saya sebagai coder. Kode. Kode. Oke, nah. Suka mode. Yang tukang ngasih kode-kode. Siap. Kode. Tadi kan Iya, kode. sebenarnya tugas unit itu apa sih di Rumah Sakit Dustira? Nah, tugas unit klaim yang saya terima dari Karumkit adalah kami memberkaskan apa yang menjadi pelayanan yang diberikan kepada untuk saat ini BPJS. Pasien BPJS. Jadi layanan-layanan telah kami berikan kepada BPJS, pasien-pasien BPJS, peserta BPJS yang ada dirawat di rumah sakit. Berkas-berkasnya kami olah, kemudian kami verifikasi, kami kode, kemudian muncullah besaran tagihan yang akan kami mintakan kepada BPJS. Sebagai imbal balik, kami telah melakukan pelayanan kepada peserta Iya. BPJS. Jadi kan peserta BPJS teh kan datang aja gitu ya. Sekarang kan udah nggak perlu lagi bawa kartu keluarga kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti ada tetangga yang mau berobat ke Dustira pakai BPJS tapi masih bawa-bawa itu, sekarang kan udah digital semua ya gitu. Iya. Nah, udah ada lagi petugasnya juga di pendaftaran. Nah, terus kalau Dr. Ahmad CS ini semua pelayanan yang sudah dilaksanakan ada berkas-berkasnya yang mau diajukan ke BPJS diolahnya sama dokter dan Betul. teman-teman gitu Iya. ya. Ya pantesan orang ngajak-ngajak ke aku. Tapi dia jakte. Baheula. Jadi emang tugasnya itu ya. Jadi pada saat setelah pelayanan diolah, ditagihkan ke Ditagihkan ke BPJS. BPJS. Jadi Nah, saya besar itu. itu tugasnya. Kalau tugas masing-masingnya berbeda-beda berarti. Berbeda ya, betul. Bapak ini tugasnya apa? Pak Hanif. Kebetulan saya tugasnya ya sebagai pentranslate. Translate apa? Penerjemah. Terjemahan apa? Penerjemah malah sekolah di mana penerjemah? Oh iya, ini kalau dokter Ahmad mah saya tahu dokter. Bapak ini apa? Kebetulan saya ada 3 rekam medis. Kebetulan apa nggak aja sama Dan Yes, 3 rekam ada. medis, tapi tadi tugasnya koder. Koder. Bedana naon? Karena memang di rekam medis itu ada kompetensi, salah satunya Koder. Ya. Tapi tugas koder itu apa? Tugas koder ya tadi menerjemahkan diagnosa Diagnosa dari yang memang dari dokter ya, diagnosa tindakan yang dari dokter sehingga nanti menghasilkan uang buat rumah sakit. Ya, jadi mereka teh penghasil uang ya sebenarnya. Betul. Bener, Beh. So, dalam Memang kemarin hanya menerjemahkan aja. Iya, tapi lama-lama Kalau terjemahannya salah, iya. iya, jadi Iya. sangat berpengaruh terhadap Betul. iya. Betul. Sakit, Betul. iya Jadi, kan? satu unit yang memang penting Ya, penting. di rumah sakit. Terima kasih. Semuanya penting di rumah Ibu mah nggak sakit. penting, Iya. unitnya yang penting. Kalau ibunya mah enggak. Ibu tugasnya apa di sana sekarang? Sama saya juga sama dengan Pak. Sebagai koder. Jadi menerjemahkan apa yang ditulis sama dokter menjadi Betul. kode yang bisa diklaimkan ke BPJS. Betul.
Nah, Iya, Kan benar. kode kikieu. ada tambahan Bu. Sanes kode kikieu. Eta mah kode rahasia. Nah, emang kode berarti kode yang sudah disepakati sama BPJS. Ada pedomannya berarti. Pakai buku berarti. Iya, pakai buku. Punya. Panduan untuk kita mengkode sesuai dengan Kemenkes, aturan Kemenkes ICD 10 dan ICD 9. Ya. Itu ini panduan kita untuk CD 10 CD. ICD. IC. Tapi belum ada yang terbaru belum? Belum, Masih yang lama. Masih lama. Oke, sekarang saya tanya. BP Dustira itu kan sudah kerjasama dengan BPJS. Ya. Sejak kapan? Mulai kerja sama dengan BPJS itu sejak berdirinya BPJS. Sejak BPJS. Sejak Dialihkan. Dari Askes. Dari 1 Januari 2014 ya. Oh, jadi secara otomatis saat itu. Kalau sekarang mah kan gini mau kerja sama teh asa Susah Bu, ada ya ada kredensialing. Kalau saat itu udah secara Otomatis. otomatis semua rumah sakit Negeri. pemerintah ya. Oh, iya. Berarti sejak 2014, berarti pengalamannya udah panjang dong. Alhamdulillah. Berarti udah mau 8 tahun ya. 8 tahun, hampir 9 tahun. 9 tahun. Teteh sama Anya udah berapa lama? Dari 2014. Dari awal berarti. Dari awal Sekarang teteh si ICD sama ICD terus foto. Terus apa? Pas udah ninggalin tahun dari. Oh, orang tanya we ayeuna. Kode diskripsian naon? K30. Oh, apa? Kudu kode bronkopneumonia. Jadi 18 penuh. Apal pisan, abi mah nu apal teh eta pun kontrol kode jet. Jadi pakai kode nama. Nah, di Dustira itu pelayanan BPJS ya, seperti apa sih di Dustira pelayanan BPJS kan sebetulnya terus terang aja dulu waktu pada saat munculnya BPJS banyak kontroversi itu. Nanti pasiennya kayak pasien Jonkesmas. Nanti dibeda-bedain. Nanti di nomor 2 kan. Di Dustira seperti apa sih? Karena setahu saya sekarang informasi dari Pak Cecep itu 90% masyarakat Indonesia sudah BPJS gitu. Nah di Dustira seperti apa sih? Pelayanan BPJS apa memang dipisahkan? Apa memang disamakan? Atau Adakah perbedaan antara status pasien BPJS dengan di tanaan BPJS mah pakai tanah berem misalnya? ya, Itu enggak? itu masih Paradigma perubahan layanan BPJS sesuai dengan reformasi yang akan dibawa oleh BPJS. Jadi kita tidak membeda-bedakan mana yang BPJS, mana yang pasien umum. Justru dengan adanya program pemerintah BPJS ini, di mana seluruh masyarakat Indonesia harus tercover oleh BPJS secara keseluruhan nantinya. Sekarang masih baru 90%. Di Cimahi sendiri katanya masih baru 95-an lebih. Masih ada banyak lagi masyarakat Cimahi dan sekitarnya yang belum tercover. Ini menjadi tugas dari BPJS untuk memberikan coverannya. Kami memberikan pelayanan yang paling baik, yang optimal kepada seluruh pasien BPJS. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Justru BPJS adalah yang paling utama sekarang. Ya, iya. Jadi memang sekarang pasien tanya ke BPJS ya. Iya. Nah, segini soalnya rumah sakit Dustira, rumah sakit tentara gitu ya. Takutnya gini, saya pasien umum boleh nggak berobat ke rumah sakit ya masyarakat pakai luas BPJS? itu mungkin ada ya yang masih mindsetnya itu rumah sakit tentara, baju hijau gitu, ya kan? Jadi pakai seragam unggul. Kan sekarang Tentara juga sekarang BPJS. Sekarang aparatur sipil negara juga ASN. BPJS. Termasuk Karena pindahan dari Askes ya. Betul, pindahan dari Askes pada 2014 kemarin. Jadi tidak ada pembedaan antara pasien-pasien BPJS yang dia memang. Jadi BPJS itu ada yang dia penerima upah yang dibayar oleh negara, atau ada yang dibayarkan oleh negara PBI. Wow, iya penerima bantuan ya. Bantuan itu kami juga tidak akan membeda-bedakan. Yang membedakan adalah hanya kelas perawatannya saja. Sementara ini masih ada kelas perawatan BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti dengan program pemerintah ke depannya ini akan dihilangkan pengkelasan ini. Nanti BPJS 1 kelas katanya. Dengan kris itu ya. Dengan kris itu. Tapi kemarin kata Pak Cecep masih panjang. Masih panjang. Dan kita masih menyiapkan, Dustira sendiri juga kan pasti masih menyiapkan. Iya, kan nggak mungkin sekarang ngerubah ruangan dengan
biayanya Ya, mahal. biayanya mahal terus kan tidak seperti kayak zaman dulu kala manggil sang kuryang kan ya. Kalau di Bandung Bondowoso ya kan. Nah jadi sepenting jadi gitu kan bisa gitu kan semuanya juga berproses gitu. Jadi kayak itu. Ini selama melayani pasien BPJS, keluhan pasti ada dong ya. Ada banyak. Keluhan dari internal, keluhan dari eksternal. Dari masyarakat luas itu kira rata-rata yang diterima. Keluhan yang paling banyak apa sih? Paling banyak apa sih teh? Iya, ini Di Dustira ya? Iya di Dustira. Ini cerita waktu saya menjalankan. PUPP. Betul. Jadi sih lebih banyak di lapangan tuh kayak miskomunikasi gitu Bu antara petugas kami dengan pasien. Jadi contohnya misalnya mungkin yang di lapangan tuh banyak pasiennya pada saat itu daftar mungkin ya. Terus misalnya ternyata ini anak dari PNS atau TNI yang umurnya 21 tahun misalnya gitu ya. Terus misalnya dari pendaftaran kami misalnya disarankan ibu sekarang dirawat dulu, masuk ruang perawatan, misalnya malam hari itu datangnya. Kemudian besok ibu urus ya ke bagian BPJS Dustira. Nah, terus kemudian pasiennya ini teh pintar ke BPJS yang ke cabang. Cabang iya, gitu. ternyata dari BPJS Sangkuryangnya atau saya yang cabang Cimahinya bilang, loh sebenarnya kan kayak gini bisa di Dustira juga katanya gitu. Memang miskomunikasi. Karena sih sebetulnya keluhan-keluhan seperti itu pada dasarnya miskomunikasi aja. Ya, karena kan kalau pasien yang usianya udah bukan jadi tanggungannya kalau misalnya anak TNI gitu, kalau sudah 21 tahun kan sudah jadi tidak harus ada surat keterangan Bu kalau masih kuliah. Kalau udah nikah berarti kan harus BPJS mandiri dong dia. Iya, dia terpaksa. Kunaon mak? Ya, Kan Batak. Kunaon bahasa kene? bahasa jigana. Neangan Dokter Ahmad. Iya, Dokter Ahmad. Lain tadi mamang neangan Dokter Ahmad ka poli bedah eueuh. Terus Nahal mamang teh langganan pisan ka Dokter Ahmad. iya nama. Jadi itu dia. Penyakit mamang kamu deui. Deui kan aya hak pasien itu untuk memilih dokter berhak benernya. Boleh. Da mamang mah cocokna ka Dokter Ahmad di teangan tadi eueuh. Kapan? Ini dengan ayah di dia dokter. Meninya tadi neangan ka mana? Ini ngobrol lah. Ayo. Janganlah tuh. Wah, baru. Macet gerak. Baru. Kamana ari dokter ieu mamang tadi ini tah geuning ka di dieu podcast jeung kada itu tadi teh. Kram krem. Ayeuna Dokter Ahmad sebagai kepala unit klaim yang mengambil uang dari anak kan. Vendor BPJS. Ini ngambil Anak klaim. Ikan. Jadi tadi sudah jelasin kalau sudah melayani kita minta uangnya. Kita sudah melayani dengan baik. Masih dilayani dulu. Ini timnya. Ini tim beliau ini. Jadi dokter Ahmad tuh meriksa di pasien, nggak meriksa lagi pasien dokter. Ayo nama. Sekarang dari sejak bulan Februari saya mendapatkan kepercayaan untuk berpindah sebagai kepala unit klaim. Jadi tidak di pelayanan pasien lagi sekarang. Tapi kemarin kok Pelayanan ada yang pasien yang sempat diperiksa sama dokter Ahmad, berarti buka praktek lagi. Wah, itu keluar dulu ya. Ini paling senang rekomendasi dokter Ahmad teh menyarankan tuh bisa sama home care Dustira. Oh, Dustira buka home care. Iklan dewa. Bisa suka. Kan bisa Bisa. Tapi cina teh misalnya memang rumah sakit ranjang BPJS Kamari, cerita ya pasien dalam home care. Pasien teh orang Belgia tuh, luar negeri, nyampe home care Dustira baru juga di Orang launching. Belgia dokter. Mertuanya, Oh, mertua. ternyata diselidiki dari mana ibu tahu home care Dustira? Dari dokter Ahmad. Saking cintanya, saking cintanya, iklannya langsung kayak pasien. Nah itu, jadi kamkem teh itu teh dikasih. Ini tahu ya, ini teh divisi unit yang sering lembur.
Oh, dulu ya. Kan Covid, Mang. Yang Covid lembur wae gitu, Mang. Kasihan, dah saya punya teman tuh. Si Aris geus kerung, kunaon Aris anjing lembur wae euy. Emang penting. Ya demi rumah sakit Mang itu. Ini demi keberlangsungan kita, Mang. Iya Cinta Dustira. Jadi menjembatani dari pasien selaku pengguna BPJS yang dilayani. dan mengumpulkan data, diolah untuk diklaim ke bagian Ditagihkan kepada iya. Ini penting, Mang. Bener. Nah, sekarang ini keluhan-keluhan dari masyarakat sih mah wayahna we udah jelas. BPJS mah karena dia udah merasa bayar bulanan, Mang. Ya. Jadi dia pengen dilayani dengan baik. Sekarang katanya pasien BPJS mau dipoli antri panjang. Cocok dengan mamang edek nanya gat. Itu barusan teh. Kurang sok di ngekekun. Nah, Dustira kumaha sih? Memang kalau untuk antrian rumah sakit Dustira banyak dipercaya oleh pasien sehingga masyarakat yang ingin berobat ke Dustira banyak. jadi baik. Sehingga Sehari rata-rata berapa pasien sehari BPJS? sekitar 1.200. Punya 1.200. Dengan antri kumaha? antri atuh ari mah Sarebu. bayangkeun ayeuna mah misalkan ieu nya sakieu arek ka poli anu sarua nya pasti same tuh Mang lami abdi kan di 1.200. Mang ka 7 nya berarti mah tuh Lamun mau ngantosan mah geus we nyeun rumah sakit masing-masing. Nah, tapi ini Tapi bisa nah disiasati mau itu. nanya nggak perlu tuh strategi 1.200 dikumpulkan tuh di dalam satu ruangan bingung. Strategi naon eta dari Sekarang ada BPJS? strategi baru nggak dari rumah sakit Dustira? Biar nggak adanya terlalu panjang. Antisipasi yang sudah kami kerjakan dan sekarang berjalan. Inovasinya terkait dengan antrian yang terlalu panjang itu kita membuat bekerja sama dengan Mobile JKN sebetulnya ada aplikasi Mobile JKN Banyak itu dari mana? dari BPJS. Oh, BPJS bikin aplikasi aplikasi. Mobile JKN, jadi pendaftaran itu bisa melalui handphone nanti mah. Online. Caranya online. Sebetulnya Dustira juga udah ada ya. Dustira punya mobile Dustira. Mobile Dustira namanya Modus. Nah, kalau yang ini Mobile JKN. Emang Nah, bisa tuh. dengan Mobile JKN tadi peserta bisa daftar dari rumah, kemudian tinggal check-in pada saat di rumah sakit. Oh, dari rumah udah ketahuan nomor urut berapa? Nanti pada saat di rumah sakit check-in baru Oh, ketahuan nomor urut. Ya, sementara ini dari Tapi Mobile datanya JKN udah terkirim dulu. sudah masuk ke dalam data peserta. Jadi nggak perlu konsep lagi daftar ya, karena sudah daftar di rumah, datang hanya check-in, langsung ke langsung ke poli. oh langsung ke poli mang. Jadi dengan sistem yang baru. mudahnya bapak menyampaikan tapi mamang berasa kayak gini nih punya HP mamang cuma bisa lihat aplikasi TikTok Ibu download atau mau nanya punten rada seula eta pada daftar bangun Mobile JKN atos ngadownload teu aca. nah eta itu masalahna jadi di download heula Download heula bedah. terus mamang kan teu bisa ngadownload bisa tuh ku incu mamang mau ngalaksanakeun Bisa. ku budak mamang bisa Bisa. selain di imah di kebun juga bisa tuh Asal saya sinyal kuotana. internet. saya sinyal di saya kuota Nah, memang syaratnya untuk Mobile JKN satu pasien satu nomor handphone. ya. Dia download. Nah, kemudian setelah di-download untuk pendaftaran pengobatan ke rumah sakit, dia bisa lewat Mobile JKN nantinya. Itu akan mempermudah. Kemudian juga di rumah sakit kami sekarang membuat terobosan baru dengan membuat anjungan-anjungan pendaftaran. Mesin Ada berapa jumlah anjungan? Sekarang yang kami siapkan ada 7 mesin Oh, di mana wae teteh? Disimpen. Sementara di depan di loket pendaftaran di rawat jalan, gerbang rawat jalan. Gerbang masuk rawat jalan berarti ya. Dekat informasi berarti ya? Betul, informasi. Kami dengan tim SIM rumah sakit, sistem rumah sakit, IT-nya rumah sakit, mengembangkan pendaftaran langsung melalui anjungan, kemudian pasien tidak usah ngantri lagi di loket pendaftaran. Oh, langsung ke poli. Setelah daftar langsung ke poliklinik, betul. Itu untuk mengurangi Antrian tadi ya. nah itu Jadi mengurangi kerumunan di tempat pendaftaran. Betul, Oke, berarti iya. kalau- Tapi masih ada kendala ya karena baru. masih ada. Ya, dokter. Jadi berarti walaupun tidak kan tadi katanya kan
kalau mobile JKI ada saya juga pas mendaftarkan kan diminta memasukkan identitas diri nomor BPJS saya sendiri ya kan. Nah, apakah anjungan yang disiapkan sama Dustira itu berarti menandakan bahwa walaupun nggak punya HP tetap bisa daftar itu, tapi di anjungan itu gitu? Bisa pendaftaran di anjungan bisa dengan menggunakan nomor NIK yang ada di KTP, ya betul, nomor BPJS, nomor rekamedik bisa juga nomor rekamedik. Kalau yang sudah punya udah pernah berobat dia kan punya nomor rekamedik. Ya. Dokter Ahmadnya kalau lihat di sini mah kalem gitu. Emang kumaha gitu. Tapi kalau lihat hari Jumat tuh giliran Jumba. Ame sehat. Kena dipakai. Ame sehat. Resepnya. Iya. Nah, ini baru berarti. Baru. Untuk berapa lama udah diterapkan? Berjalan lagi minggu ini. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan makin lancar, makin sudah semakin banyak yang menggunakan antrian melalui mobile JKI. Ya, tapi memang ini alurnya tentu sama Bu, Pak. Dok. Jadi alurnya Bapak, ya Dok, kumaha? Salah. Mama ini divisi klaim. Ayah, tamasya itu apa panggil di Pangandaran harita. Dan Sina. Topik kalau kembali ke laptopnya mana alurnya kumaha? Healing Jamuran. Tetap ya untuk alur mengenai tadi mobile CKL tetap alurnya dari Paskes 1 dulu. PPK 1. PPK 1 tetap rujukan pasien ketika mau datang ke Dustira otomatis harus punya rujukan dulu. Ya. Kecuali UGD. Pasien bisa langsung dengan ada indikasi kedaruratan. Ya, betul. Ya. Jadi memang terkait dengan pasien juga sekarang tuh banyak 3 bulan ada rujukan PRB sekarang tuh. Ya. Ada PRB. Jadi pasien-pasien rujuk balik. Jadi pasien-pasien yang sudah bisa diobati ya kondisinya stabil itu bisa diobati dirujuk balik ke PPK 1. Nanti kalau misalkan memang kondisinya memang diharuskan untuk berobat lagi Dustira nanti dibikin lagi diberikan rujukan lagi dari PPK 1. PRB ya, betul. Semua penyakit PRB itu enggak? Berapa penyakit? PRB hanya 10 penyakit. 10 penyakit. Apa saja? Di antaranya ada diabetes, hipertensi, stroke, jantung, PPOK, penyakit paru kronis, kemudian ada epilepsi, schizofren, jantung gitu ya. Oh, jadi ada beberapa penyakit yang bisa kalau sudah stabil dikembalikan. Jadi lanjut obatnya di PPK 1, di Paskes 1, di Puskesmas bisa ya. Jadi ada bukunya ya kalau nggak salah ya kalau di PRB itu pasiennya, aduh kenapa ini dipindahkan, ya itu pasien nih jangan khawatir, berarti kalau kata dokternya sudah boleh di Paskes 1 berarti ibu udah mau sembuh. Jangan kuku. Jangan udah langganan. Saya mah ke dokter langganan. Bukan. Sekarang harus sesuai aturan ya. Dan sebenarnya gini, mengurangi resiko resiko infeksi nosokomia. Jadi banyak aspek positifnya sebetulnya kalau tadi itu program pemerintah. Karena pada dasarnya dokter juga tidak akan mungkin merujuk balik mem-PRB-kan pasien kalau kondisinya belum stabil. Itu obat-obatnya juga udah disiapkan sama BPJS. Ada Bu ya? Iya, ada bukunya khusus tong hilap kena dicatat. Oke, lanjut. Kebantuan lanjut. Nah, keluhannya tadi antrian panjang pasien BPJS. Dustira tadi sudah ada solusi nih sekarang karena pasien 1.200 mah ngeloba bisa. Nah, yang kedua tadi paradigma dari dulu masih ada sampai sekarang. Pasiennya merasa dibedakan. Pasien BPJS padahal 90% pengguna BPJS kan iya masyarakat. Mereka bedakan kumaha coba. Mentang-mentang BPJS lah. Padahal pasiennya BPJS. Nah, di Dustira kumaha sih? Memang dibedakan pasien dinas, pasien ieu lain dinas. Masih ada gitu nggak sih? Kalau untuk kemarin
kemarin hanya loket pendaftarannya saja. Dengan alasan apa? Ya, itu untuk sebetulnya kan biar bagaimanapun rumah sakit Dustira itu Rumah sakit terkenal. Ya. Pasti kita akan atensi dari pimpinan bahwa apa namanya itu untuk loket anggota TNI dan keluarganya ya. Ya. Sebetulnya nggak masalah ya. Itu pun tidak Nggak masalah. Kenapa? Karena memang tetap diterima dua-duanya kan. Iya, tetap diterima. punya nomor antrian masing-masing sama. Iya. Begitu. Malahan mama, kalau misalnya pasien kita yang sedang mengalami kegawat daruratan, pasien itu pasti akan ditanya, punya BPJS nggak? Punya, misalnya pasiennya bilang nggak punya nih, coba lihat KTP-nya. Kita akan berusaha dulu nih buat cari di pasien ya sudah punya BPJS atau belum. Bahkan kadang-kadang misalnya di lapangan pasiennya sendiri yang bilang, enggak, saya emang nggak punya, saya mau umum aja. Seperti itu. Nanti misalnya sama kita udah ditawarin, betul ibu mau menjadi pasien umum, padahal sebetulnya mau sama aja mau BPJS juga. Giliran udah 2 hari pilih nunggu. Ya ini saya punya BPJS lupa. Enggak, ternyata biar kadang-kadang dicek sama pendaftaran nikahnya Ada langsung pakai BI kadang-kadang. Berarti masyarakat mesti ya sadar sekali sama aja pelayanan. Jadi pelayanan di Dustira itu untuk semua yang ada di luar sana tidak pernah Dustira itu membedakan status pasien, mau pasien umum, pasien BPJS, semuanya tuh sama. Adalah pasien dan keluarga pasien yang harus kami layani dengan sebaik-baiknya. Gitu. Insya Allah kalau pasien yang memang sedang gawat darurat sampai misalnya kayak mama tuh barusan kan dari kebun, ya mana ada ke kebun bawa dompet, bawa KTP, bawa itu, tapi dengan datang dulu ke karena darurat itu bisa dibantu ya. Ya, dilayani dulu. Kita layani dulu administrasinya, nanti kita tunggu pasien sudah aman dulu lah. Ya, nanti sampai dengan ada keluarga. Jadi dia datang pasien gitu ya. Bapak, saya pernah menjawab begitu heula, layani heula. Berapa lama kalau misalnya itu ada kesempatan untuk misalnya sekarang si pasien kan tadi kata Teh Winda kan Teh Winda bilang tadi katanya kalau misalnya itu ditangani dulu. Nah, terus ada kesempatan berapa lama untuk bisa menunjukkan itu peserta BPJS. Kayak tadi si Mama nggak bawa apa-apa nih. Berapa hari si Mama dikasih kesempatan? Kita kasih kesempatan itu kalau dari awal pasien sudah tegas. Artinya apa? Misalnya pasien, saya belum punya BPJS tapi saya mau urus, boleh kita kasih kesempatan sesuai Permenkes ya Pak Hanif, 3 kali 3 kali 20 ada atau nama Pak Hanif biasanya aku di lapangan nip jangan suka menjatuhkan di bawah seseorang doang padahal itu teh lugu ya iya lamun penjumaah teh kumaha bapak gue tuh lila sebenarnya mah atau 3 hari atau sampai pasien dinyatakan selesai pengobatan. Artinya gini, misalnya sebelum 3 hari. Iya, sebelum 3 hari misalnya pasien itu misalnya pasiennya masuk malam nih ke UGD. Kemudian besok pagi teh pasiennya kekeh pengen pulang paksa, nggak mau dirawat misalnya teh gitu. Kondisi pasien belum punya nih BPJS-nya. Punten, dari situ kita tidak bisa menggunakan BPJS. Atau misalnya malam hari pasien datang masuk ICU, besok pagi misalnya meninggal dalam kondisi BPJS belum ada, belum bisa menunjukkan ya. Itu maaf, kemungkinan maaf ini itu kabar gembiranya tuh aturan. Kita akan menolong pasien tapi di aturan yang ada. Dustira akan selalu membantu pasien dan keluarganya, tetapi sesuai dengan regulasi dengan aturan yang berlaku. Ini juga melaksanakan amanah pimpinan dari Bapak Kasat sendiri sudah menegaskan bahwa rumah sakit militer yang notabene TNI yang melayani masyarakat, layani dulu masyarakat.
layani dulu apa keperluannya. Jangan menanyakan apa penjaminan. Administrasi jangan tanyakan dulu Itu amanat dari Bapak Kasat. Dan itu kami amanat Bapak melaksanakan kita. itu kami melaksanakan. Jadi Bantu dulu. sesuai dengan Administrasi belakangan. BPJS 3 kali 24 jam dikasih kesempatan untuk membereskan kalau yang sudah punya BPJS. Jadi masyarakat jangan takut berobat ke Dustira, nyatakan saja bahwa ini punya BPJS. Kalau berkendala misalkan denda belum dibayar atau iuran belum dibayar, kami memberikan kesempatan 3 kali 24 jam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Layanan tetap akan sebagai pasien BPJS. Nah, kita denda. Sekalian kayak denda. Ya, Denda kan muncul nih kalau nunggak kudu didenda. Bentuk dendanya seperti apa? Aturan dendanya memang ada. Ini untuk denda Ibu yang lebih jelas. Cuma saya mah titip kadang-kadang masyarakat itu suka lupa. Kalau suka lagi sakit gigi, aduh hayang geura dicabut. Hari maya begitu tos damang sakit gigi cilap gaduh bawas bolong. Sama ini juga begitu sakit pengen dilayani sebagai BPJS. Itu sudah sembuh lupa bayar iuran. Nah, kumaha mengenai denda Ibu yang menjawab untuk ini. Untuk denda ini sebetulnya adalah jika kewajiban yang pasien yang harus bayar setiap bulan itu tidak dibayarkan, tidak rutin dibayarkan, atau misalnya sudah dibayarkan tapi lintas bulan. Jadi misalnya yang bulan Januari harus dibayar bulan Januari, ini baru dibayar Maret misalnya gitu. Nah, kadang-kadang pasien ngeluh nih, saya kemarin udah bayar kok seginian, tapi kok masih ada dendanya, kenapa? Padahal telat. Dan denda ini akan keluar jika pasien dirawat inap. Oh, jadi kalau pasien rawat jalan mah nggak akan ada denda. Dengan sistem tidak kelihatan. Tapi kalau misalnya nih pasien sudah nunggak 3 bulan nggak bayar, tanggal 10 misalnya beliau bayar pelunasan selama 3 bulan itu. Kemudian tanggal 10 bayar, tanggal 12 tuh tahu-tahu dirawat. Nah, itu pasti akan muncul yang namanya denda pelayanan. Kenapa? Kan udah dibayar. Iya, karena namanya denda pelayanan 45 hari. Jadi masih dalam jangka waktu denda ya. Berarti ada jangka waktu denda. Setelah telat bayar ada 45 hari. Kalau dirawat tetap didenda. Itu yang saya ketahui memang baru apa ya? Saya jadi kadang-kadang kita itu nggak nyadar bahwa aturan-aturan ini belum kita pahami. Sehingga misalnya ngambek padahal kurang dirawat tuh bayar heula padahal geus Sudah nyari buntu mangga sih maman tadi pan Dokter Ahmad geus di fungsional di struktural nama jadi itu pejabat klaim nya anu penting tadi ngarah ke denda mamang erek buru-buru bayar anu penting manggungan teuing download JKN mobile yang geus sakitu dokter nya aduh nuhun sing sadayananya si mamang keluar tinggal leo orang mana tadi cenah orang Garut orang Maroko nah itu tadi gimana denda setelah 45 hari ada waktu berarti waktu pelayanan ketika 45 hari setelah bayar dia masih ada denda waktu 40 hari kalau dirawat tetap dapat denda berarti dendanya seperti apa berapa biayanya berapa bayarnya berapa memang nanti ini juga memang jadi ini ya edukasi buat masyarakat gitu ketika memang ada keterlambatan jadi tadi dari melebihi tanggal 10 maka akan terkena denda dan juga memang ada aturan terbaru itu ketika 2 bulan tidak bayar itu kartu itu jadi nonaktif sehingga tidak bisa digunakan 2 bulan tidak membayar iuran BPJS kartu berarti nggak bisa pakai rawat jalan juga ya sekarang memang kebetulan harus bayar dulu iuran dan iuran itu kalau nggak salah tidak ada denda dan tapi yang denda itu adalah ketika nanti masuk perawatan yang tadi denda pelayanan denda perawatan ya langsung nggak aktif sekarang mah ya betul 2 bulan tidak bayar tadi ketika masuk perawatan 45 hari setelah 45 hari itu misalnya
2 minggu ke depan tuh dirawat lagi, ternyata kena denda lagi karena memang jangka masih itu ya, masih jangka waktu 40 hari ya. Nah, ini memang berapa biaya dendanya, besarannya. Kebetulan ini kan memang sesuai dengan aturan dari Permenkes dan juga dari BPJS-nya. Jadi paket inasi bijis ya, ini kita bicara paket inasi bijis ya. Kebetulan kan memang tarif rumah sakit dan tarif inasi bijis kadang berbeda gitu dok. Kadang misalnya masyarakat pun harus tahu tarif inasi bijis itu dari pemerintah ya, dari pemerintah. Jadi sudah dipatok nih, diagnosanya udah dipatok oleh pemerintah, sehingga nanti biaya dendanya itu 5% dari biaya yang dibayarkan oleh pemerintah itu inasi bijis dikalikan dengan berapa bulan yang ya betul, berapa bulan yang platnya. Karena memang tahunnya didenda itu kan kalau orang itu dirawat ya, jadi nanti kalau orang yang lagi dirawat nanti diarahkannya gimana nih di Dustira, apakah sama teteh-teteh susternya itu dikasih tahu atau memang dari kalau ada yang denda gimana? Ya kebetulan untuk yang denda untuk saat ini kan datang dulu ke ruangan, nanti ada kelihatan bahwa pasien ada denda layanan rawat inap. Untuk sekarang itu masyarakat yang terkena denda ketika dirawat inap bisa datang ke loket pendaftaran. Sekarang karena kebetulan bulan sebelumnya untuk petugas di pendaftaran nanti ada teh fitri, ada teh bunga. Jadi perampingan tugas unit klaim yang kemarin PIPP dengan denda di kami untuk mempermudah dan mendekatkan layanan pasien, kami pindahkan ke rekam medik di pendaftaran. Sehingga kalau nanti ada pada saat pasien rawat inap kemudian ketahuan dia ada masalah dengan denda, akan diselesaikan juga di situ. Satu pintu lah. Ya, itu untuk mempermudah layanan pasien. Kalau denda belum dibayar nggak bisa cetak jaminan. Ya betul. Cetak SMP. Oh masih dicetak, katanya mau SMP. Ini tahapan ke depan. Salah satu baru lagi ya, kita akan elektronik SMP. Kebetulan jadi nanti si SMP mau ada gigiwi. 3 hari ini juga pasien itu sudah tidak bawa SMP dan LPP. Terus tanda tangan pasiennya di mana? Tangan itu ada tanda tangan elektronik di loket. Sudah ada. Ini untuk bisa mempercepat layanan kepada pasien. Lain pakai kapsul. Ini reformasi baru di Dustira untuk tadi mengantisipasi antrian dan juga melaksanakan amanat BPJS, yaitu nanti kita mulai semuanya digitalisasi. Jadi pendaftaran kita bisa lewat mobile JKN, kemudian nanti pasien datang tinggal daftar, tidak bawa lagi berkas-berkas, tinggal masuk ke poliklinik, semuanya langsung online lewat digital. Jadi tidak lagi kertas yang dibawa oleh pasien kecuali nomor antrian saja. Hanya nomor antrian aja, keren bisa. Luar biasa. Tapi yang harus diketahui oleh teman-teman yang di luar sana bahwa kalau mau ke rumah sakit Dustira, kalau bukan kondisi gawat darurat tetap ya pakai mobile JKN bisa mendaftar ke Dustira itu kalau punya rujukan dari PPK 1 atau dari puskesmas gitu ya, istilahnya bisa FKTP, bisa Vaskes tingkat 1, PPK 1 gitu lah. Ini tetap harus ada rujukan. Kalau rujukan berjenjang. Masih rujukan berjenjang. Oke, nah kayaknya udah kebanyakan nih, udah 40 menitan ya, 45 menit. Terakhir deh, saran buat pasien BPJS yang nge-fans ke rumah sakit Dustira atau yang baru mau masuk. Semoga semakin banyak fansnya tuh. Tambah terus insya Allah. Yang positif. Iya. Ada pesan-pesan buat pasien-pasien BPJS yang mau kesini? Mungkin nanti dari Kang Hanif dengan Teh Bilda ada. Kalau dari saya pribadi, untuk masyarakat, warga masyarakat sekitaran Cimahi atau yang Bandung Barat, Bandung yang masih dekat-dekat dengan Cimahi, silahkan manfaatkan fasilitas BPJS di rumah sakit kami. Tidak akan ada pembedaan antara layanan pasien apapun di sini, apa dia dinas, apa dia BPJS, tidak akan ada pembedaan dalam pelayanan medis. Yang pertama, yang kedua, tolong untuk mengaktifkan persertaannya. Jangan lupa untuk iuran tiap bulan rutin, tidak tertunda untuk pasien-pasien yang BPJS mandiri. Untuk yang BPJS PBI itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk mempermudah pendaftaran ke rumah sakit kami di Dustira, download mobile JKN di
Play Store. Itu akan Play Store mempermudah di aplikasinya, App Store aplikasi ada ya? Di App Store Mobile ada. JKN. App Store App Store juga ada. App App Store Store juga, Play Store Mobile ada. JKN yang warna biru. Mobile JKN warna biru. Itu untuk mempermudah. Karena ada mobile JKN yang lain berarti. Betul. Oh, hati-hati salah. Yang warna biru ada gambar leungeunanya. Betul, ya. Nanti ada gambarnya. Nanti ada gambarnya. Nanti ada gambarnya sini Bang. Gambar mobile JKN. Itu dari saya, mungkin dari Kang Arif, dari Pak Yuda ada tambahan untuk Iya. saran masyarakat. Untuk masyarakat yang memang sudah berobat ke Dustira, yang sekarang mungkin 3 hari ke belakang itu lumayan ngantri gitu. Karena Kalau memang lagi ada apa ya? Penyesuaian sistem. Sistem kan tadi. penyesuaian sistem. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih mudah, lancar lagi. Karena kita pun dari kami unit klaim ingin mempermudah pelayanan terhadap pasien sehingga pasien itu bisa nyaman berobat di Dustira. Jadi mungkin mudah-mudahan kedepannya bersabar dulu karena memang ini prosesnya memang cukup Perpindahan berarti ya. Kita dalam proses perpindahan sistemnya. peralihan sistemnya memang cukup panjang. Ditambah memang nanti pasien itu harus fingerprint juga nanti. Ya, jadi harus saja sidik jari. Sidik jari. Sidik Nanti jari. rencananya ke depan itu ya tadi yang diutarakan oleh Dokter Ahmad. Nggak usah bawa berkah. Nggak usah bawa berkas. Fingerprint, daftar langsungnya. Wah. Ke mesin anjungan langsung ke poliklinik yang dituju. Ya. Mudah-mudahan itu Kehadiran. bisa. Iya. Iya, kehadiran. Mohon kesabarannya dan kita pun bisa pelayanan terhadap pasien BPJS pun lebih optimal, Lebih paripurna. Siap. Bu Wilda aya pesan naon dia? Tembak soal Bugis. sahur. Naon? Apa Hanif biasa pesan bugis? Kalau dari saya apa ya? Sehat selalu. Ya, kenapa juga Kenapa? Kenapa kita harus download mobile JKN? Karena ini tuh yang bisa memantau keaktifan kepesertaan kita. Salah satunya itu. Betul, karena Oh. punten mungkin ada beberapa banyak juga yang PBI ya. Karena PBI ini kan yang bayar itu pemerintah. Nah, kadang-kadang kan kita nggak tahu nih tiba-tiba Masih dibayarin apa enggak? Masih dibayarin atau tidak. Oh, Makanya kenapa kita harus download mobile JKN itu? Jadi kita bisa tahu masih aktif atau Status kepesertaan kita aktif atau tidak. Aku ditanya nggak? Ibu ada tambahan? Kalau aku mau ngasih tahu nih ke semuanya yang ada di luar sana, untuk semua memang BPJS meminta iuran. Mungkin kondisi kita tidak pernah merasakan sakit, tetapi dengan iuran kita itu kita bergotong royong membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk yang PBI tadi gitu. Jadi jangan pernah berpikir mau menunda bayar iuran karena saya tidak pernah sakit, karena positifnya saja kita membantu orang lain. Dan mudah-mudahan kembali kita menjadi lebih sehat karena bantu orang. Nah, Sok di babeh naon? saya cukup sampai di sini. Kayaknya udah cukup, udah panjang. Pakai mantan. Wah, ini mantan sudah luar Rina. biasa. Jadi kalau dari saya cukup. Ini sudah bagus, sudah bagus. Oh, sangat bagus cara kamu. Iyalah, udah bagus semua. Makanya kayaknya cukup sekian aja ya. Ya. Terima kasih kehadirannya Dokter Ahmad, Bu Wilda. Sehat selalu. Jangan lupa biar saya jasanya dapat lagi. Ini orang-orang penting untuk penjelasan para dokter ini. Dia mereka di bengker web. Oh iya, ya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Sayang, kok tumben cepet toh yang? Soalnya aku udah nggak sabar banget mau nunjukin kamu aplikasi yang bagus banget. Mosok, itu aplikasi apa yang? Nih yang aplikasi Mobile JKN. Kamu bisa tahu info-info terupdate tentang program JKN. Terus nih fitur-fiturnya bagus banget. Mosok sih yang? Fitur apa aja? Nih aku tunjukin. Ada beberapa kemudahan untuk memperbarui data kamu. Kamu dapat masuk ke menu ubah data. Di menu ini kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan seperti menu NIK untuk melakukan perubahan nomor KTP atau NIK. Tapi perlu diingat, kalau fitur perubahan NIK hanya diperuntukkan bagi bayi baru lahir dan NIK-nya sudah terdaftar pada Dukcapil. Selanjutnya kamu bisa mengubah nomor handphone, alamat surat menyurat, dan alamat email.
Bagi kamu yang ingin merubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, kamu dapat memanfaatkan menu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama tujuan kamu dengan cara pilih provinsi, pilih kota atau kabupaten, pilih fasilitas kesehatan. Kalau pengen ubah satu keluarga, ya jangan lupa centang di list kotak perubahan satu keluarga. Dan kamu harus mengingatnya untuk memasukkan kode OTP verifikasi yang dikirimkan melalui SMS. Lalu, buat peserta mandiri, kamu dapat melakukan perubahan kelas kode OTP verifikasi yang dikirim lewat SMS. Terus klik simpan. Untuk kamu yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, jangan khawatir. Kamu dapat memanfaatkan menu segmen peserta untuk menjadi peserta mandiri dengan cara klik menu segmen peserta, selanjutnya ikuti langkah-langkahnya. Selain ubah data untuk kamu para peserta mandiri, aplikasi mobile JKN ini semakin lengkap dengan adanya fitur Cek VA. Di sini kamu dapat mengetahui nomor virtual account pembayaran, sehingga jadi nggak usah khawatir kalau nomor VA kamu lupa. Kalau kamu pengen tahu jumlah tagihan iuran JKN, tinggal pilih fitur premi. Fitur catatan pembayaran juga bisa kasih tahu kamu untuk melihat riwayat atau histori pembayaran iuran JKN. Bingung mau bayar iuran JKN di mana? Kamu tinggal pilih fitur pembayaran. Di fitur ini ada informasi tentang cara pembayaran di bank dan mitra yang bekerja dengan BPJS Kesehatan. Satu lagi yang paling penting, kamu bisa daftar auto debit untuk pembayaran iuran JKN loh. Tinggal pilih fitur pendaftaran auto debit, nanti pilih deh kamu mau auto debit di bank mana atau di mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gimana yang aplikasi mobil JKN-nya? Mantep kan? Iya yang, kini kan jadi enak. Kayak kamu, enak. Masakan kamu.